Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Hari ini saya sedikit berbagi cerita dan juga sedikit berbagi motivasi menulis lah. Jadi teman-teman pernah nggak sih ketika sudah menulis itu ada perasaan minder, ada perasaan nggak percaya diri alias minder ketika kita posisinya sudah menulis, ya kan? Ini penyakit seorang penulis ya, entah itu ketika dia mau menulis ataupun tulisannya itu sudah jadi. Jadi entah tulisannya jadi atau belum, itu biasanya penyakitnya seorang penulis itu punya perasaan nggak percaya diri, terutama bagi seorang penulis pemula biasanya. Nah, jadi punya perasaan yang nggak percaya diri, nanti tulisan saya gimana ya, ini tulisan bagus nggak sih. Takut nggak dibaca, takut di komen yang negatif, takut dicap alay, takut dicap tulisannya itu nggak bagus. Itu penyakit seorang penulis ya. Itu pasti hampir semua orang pasti punya perasaan seperti itu. Jadi insecure dengan tulisannya sendiri. Jadi kalau menurut saya hal itu adalah hal yang wajar ya sebagai seorang manusia, apalagi yang posisinya kita itu sebagai seorang penulis pemula yang dimana punya perasaan nggak pede dengan tulisan sendiri, takut dikomentari yang enggak, misalnya tulisannya ini alay lah, tulisannya itu nggak bagus lah, tulisannya itu jelek lah, begini dan begitu. Nah, ini hampir semua seorang penulis pasti punya penyakit seperti itu, termasuk saya sendiri. Saya dari dulu saya itu juga memang punya penyakit yang seperti itu, ya kan? Takut dibilang alay, ya kan? Saya pun juga sering sampai sekarang, bahkan kadang-kadang baca tulisan saya sendiri ini, kok kayak gini ya, kok alur ceritanya rasanya kayak mudah ditebak. Nah, ya kan, serba gimana ya, takut serba salah gitu loh. Nah, akhirnya hal seperti itu yang membuat kita itu takut untuk mempublikasikan tulisan kita. Kita takut untuk meng-share tulisan-tulisan kita, apalagi sampai membukukan dan diterbitkan. Nah, ini perasaan-perasaan takut itu akan menyelimuti perasaan kita. Nanti takut tulisannya dicap alay, terus kalau udah dibukukan diterbitkan takut bukunya nggak laku juga. Nah, ini kan, nah semua orang punya lah penyakit seperti itu ya kalau sudah menjadi seorang penulis, terlebih penulis pemula. Nah, kalau tips dari saya, jadi seorang penulis itu harus bisa memupuk rasa percaya diri. Itu penting sekali, ya kan? Jadi seorang penulis itu harus punya sebuah komitmen, sebuah rasa percaya diri dengan tulisannya sendiri. Nah, jadi ketika kita sudah menulis, jadi kita juga punya perasaan yang percaya diri yang penuh. Nggak usah takut dengan komentar orang lain ya. Kalau ada komentar yang sekiranya tidak enak, komentarnya negatif, itu anggap saja hal biasa ya, namanya juga manusia ya, tidak semua orang itu bisa menerima tulisan kita. Artinya apa? Artinya tidak semua orang itu suka dengan apa yang kita tulis. Ada kalanya orang itu memang membaca tulisan kita itu ya, ini tulisan apa sih ya, ada kalanya orang itu seperti itu. Dan hal-hal seperti itu tidak perlu terlalu serius untuk ditanggapi, karena kalau kita memikirkan hal-hal tersebut, kita terlalu memikirkan komentar orang lain, itu membuat kita itu overthinking, insecure, dan malah justru menjatuhkan diri kita dan membuat kita itu nggak percaya diri. Jadi solusinya, kalau kita punya tulisan, kita harus percaya diri untuk membagikan tulisan-tulisan kita ya. Jadi kita harus share tulisan kita. Nah, nanti kalau ada yang komentar,
Nah, kita harus pandai memilah mana komentar yang membangun, mana komentar yang hanya sekedar komentar-komentar sampah sih sebenarnya. Banyak komentar yang seperti itu. Nah, jadi saya ambil contoh misalnya ada komentar yang membangun. Misalnya kita setelah kita menulis, ada yang komentar itu begini, ini tulisannya sudah bagus tapi katanya masih tumpang tindih, mohon untuk diperbaiki tulisannya. Lah itu komentar yang membangun. Contoh lagi, ada yang bilang misalnya kita sudah nulis ya, terus ada yang komentar itu begini, ini tulisannya tulisannya masih, alur ceritanya masih mudah ditebak, coba membuat alur itu yang agak sulit ditebak biar untuk menarik pembaca. Lah ada yang komentar seperti itu komentar positif. Tapi ada juga komentar itu yang sifatnya itu negatif. Ada yang komentar itu begini kadang, ini tulisan apa sih, tulisan alay, tulisan nggak berguna, tulisan sampah, begini-begini dan begitu. Itu komentar-komentar negatif yang tidak perlu kita tanggapi. Ada juga komentar yang menganggap kita itu terlalu alay. Kita membuat puisi tentang cinta misalnya, sok puitis lah, alay lah, lebay lah. Akan ada ucapan-ucapan yang seperti itu, dan kita nggak perlu terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Anggap saja angin lewat, ya biarin saja sudah. Dan kadang-kadang juga orang itu nggak bisa membedakan antara komentar positif dengan komentar negatif, ya kan. Ada orang yang suka mencemooh tulisan kita, menganggap alay, menganggap tulisan nggak berguna, tulisan sampah, buku-buku jelek, buku-buku sampah. Lah mereka menghujat tulisan kita, lalu mereka bilang seperti ini mau beri masukan. Lah masukannya mana coba? Mereka hanya bisa menghujat, tapi nggak komentarnya nggak membangun. Kadang orang itu nggak bisa membedakan antara komentar yang positif dengan komentar yang negatif. Nah, kita sebagai seorang penulis harus bisa membedakan mana komentar yang perlu kita tanggapi, mana komentar yang anggap saja angin lewat. Ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga ketika kita menulis kadang-kadang nggak sengaja ya, tulisannya itu agak-agak mirip dengan tulisan orang lain. Kadang-kadang sih, ya kan. Jadi ya, sebisa mungkin kita membuat tulisan itu seoriginal mungkin. Nah, nanti perkara kok agak nyerempet dengan tulisan orang lain, ya itu sering terjadi memang. Tapi intinya kita itu membuat tulisan itu berusaha seoriginal mungkin lah, ya kan. Oke lah, kita termotivasi dari tulisan orang lain, dari kisah orang lain. Oke lah, kalau termotivasi mungkin nggak apa-apa lah, fine aja gitu loh. Tapi kita jangan sampai menjiplak tulisan orang lain plek 100% itu sama, ya kan. Jadi kalau termotivasi itu boleh, tapi jangan sampai plagiat lah ya. Kita harus bisa membuat tulisan, entah itu non fiksi ataupun fiksi ataupun non fiksi, itu secara original. Perkara nanti kok agak nyerempet itu ya itu salah satu resiko kita sebagai seorang penulis ya. Kadang kita sudah nulis sulit-sulit, ada penulis baru nulis kebetulan agak mirip dengan tulisan kita, padahal yang mempublish dahuluan kita, ya kan. Kita dulu yang nulis, tapi kok ada penulis baru yang tulisannya agak mirip, entah itu artikel atau cerita atau puisi misalnya. Ya itu gimana ya, selagi nggak 100% plek sama dengan kita, ya udah nggak apa-apa lah bagi saya pribadi. Tapi jika mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda, ya teman-teman bisa tulislah di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Pesan saya bagi teman-teman yang suka menulis, teruslah menulis dan menulis, ya kan. Jadi teman-teman nggak usah insecure, nggak usah overthinking, percaya diri tanamkan kepada seorang penulis, terutama penulis pemula seperti kita. Harus percaya diri, dan tidak semua komentar orang lain tentang tulisan kita itu harus ditanggapi. Ada kalanya kita ambil positifnya, sisi baiknya. Ada kalanya komentar itu cukup ya anggap saja angin lewat lah.
Teman-teman, sampai di sini dulu videonya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.